Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mencari jalan mendapatkan satu ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga nantinya. Mudah-mudahan kita disebutkan golongan-golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kesehatan dan afiat zahir dan batin kita. Kita bermohon kepada Allah senantiasa kita tetap istiqamah di dalam menjalani ibadah, di dalam kita untuk bertalabul ilmi, memakmurkan masjid kita, menghidupkan ilmu-ilmu di tempat kita. Semoga dapat membawa manfaat keberkahan bagi hidup kita dunia dan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk dapat kita hadir di majelis ilmu ini, majelis yang akan kita kaji yaitu di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu karangan daripada Imam An-Nawawi, dinisbahkan dengan nama beliau, nama kampungnya, yang beliau bernama adalah Yahya bin Sharaf Ad-Din An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama hadis. Bukan hanya itu, beliau adalah seorang ahli zuhud, ahli fiqh, dan ahli tasawuf. Beliau adalah seorang mujtahid fatwa, mujtahid di dalam madhab Imam Al-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maka di dalam hadis yang kita pelajari ini, hadis-hadis yang mencakup banyak perkara iman, perkara fiqh, perkara yaitu ilmu tasawuf. Di dalam ini mencakup di dalam semua kitab-kitab hadis yang kita kaji. Kitab hadis ini adalah kitab yang dasar ya. Kitab yang dasar kita kaji bagi orang awam. Ini orang awam tingkat ini aja ada hadis yang dasar. Ya, di tempat-tempat lain pun mempelajari ini ya. Baik di rumah, baik majelis-majelis ta'lim. Sebagian majelis menghidupkan hadis arba'in. Ada yang bawa kitab, ada yang tidak bawa kitab. Dan ini dihidupkan terus di madrasah-madrasah. Kemudian di pesantren, lebih-lebih lagi di pesantren menjadi rujukan kitab-kitab hadis arba'in. Maka sebaiknya kitab ini dihafal, bahkan kalau dapat ini dipelajari diulang-ulang, karena ini adalah poros agama, landasan agama kita. Bila sudah kita selesaikan kitab ini, kita akan naik ke kitabnya di atasnya lagi, yaitu kitab Abi Jamrah, yaitu Mukhtasar Abi Jamrah, bermadzhabkan Syafi'i beliau juga. Barulah naik kepada levelnya kitab, yaitu kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi juga.
InsyaAllah bila Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kita akan terus mengkaji kitab hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam hadis arba'in. Semoga Allah berikan cahaya di dalam hati kita untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah supaya kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui daripada hadis ini kita bertabaruk, kita bertawasul semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan memasuki daripada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kelima setelah kita membahas daripada al-haditsur rabi'u, hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang lalu kita sudah tuntaskan, sudah kita pelajari dengan beberapa pembahasan-pembahasan di dalam hadis itu. Pembahasan yang jelas di dalam hadis itu tentang adalah proses pembentukan manusia, proses diadakan manusia, dimulai daripada alam arwah, alam rahim, alam dunia, dan sampai ke alam akhirat, dan sampai pembentukan qada dan qadarnya, ditentukan makhluk manusia itu, makhluk itu di mana dia berada. Apakah dia termasuk syaqiyun atau sa'idun? Apakah dia orang termasuk orang yang berbahagia atau orang yang celaka? Nah, di situ sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Demikian ringkasan kajian pada Rabu yang lalu di dalam hadis arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang keempat. Kita akan memasuki kembali hadis yang berikutnya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Demikian bunyi teks daripada hadis ya arba'in di dalam hadis yang kelima. Kita artikan sama-sama. Al-hadithul khamisu, hadis yang pertama. Hadis yang kelima. Khamis yang kelima. An ummil mu'minina an ummil mu'minina, daripada ummil mu'minina. Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, moga-moga meridai oleh Allah, anha, daripadanya Aisyah ummul mu'minin. Qalat berkata ia. Siapa berkata? Siti Aisyah ummul mu'minin. Ada huruf ta ta'nis di situ. Berarti beliau yang berkata. Qalat berkata ia. Domirnya hiya. Qala
Berkata ia, apa kata beliau? Ummul Mukminin, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, barang siapa yang mengadakan, barang siapa yang mengadakan fi amrina, di dalam urusan kami, fi amrina, amri, urusan, perkara. Man ahdatha fi amrina, barang siapa yang mengadakan di dalam urusan kami, hadza, ini, ma laysa minhu, barang yang tiada daripadanya, urusan, perkara. Ma laysa, barang yang tiada, minhu, daripadanya, perkara atau urusan, fahuwa raddun, maka bermula dianya perkara itu, fahuwa, maka bermula dianya perkara itu, raddun. Raddun ini bermakna mardudun. Mardudun tertolak, makbul terima. Raddun dimaknakan mardudun. Mardudun artinya tertolak. Lawan daripada mardud, makbul, diterima. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan akan dia, hadis ini maksudnya, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rawahu, moga-moga meriwayatkan, maksudnya telah meriwayatkan. Rawa fil madhi, telah meriwayatkan akan dia, ini hadis yang kelima ini, Al-Bukhari, oleh Imam Al-Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, ternyata di dalam hadis lain riwayat ada berbeda ibarat. Nah, lihat nih isinya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayatnya Imam Muslim. Padahal tadi hadisnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, riwayat hadis. Ternyata terdapat di dalam kitabnya Imam Muslim ada riwayat ibarat yang berbeda. Apa bunyinya? Coba lihat. Man amila, barang siapa yang beramal. Kalau bahasa pesantrennya bermula siman yang beramal, ia man. Barang siapa yang beramal, ia, seseorang itu, amalan, akan satu amalan. Man amila, barang siapa yang beramal, ia, seseorang, amalan, akan satu amalan, perbuatan. Laisa alaihi, yang bukan atasnya, amruna, urusan kami. Laisa alaihi amruna, yang bukan urusannya, yang bukan atasnya urusan kami, fahuwa raddun, maka bermula urusan itu yang bukan dari kami, raddun, tertolak, atau mardudun, tertolak. Nah, dalam hadis ini ya berbeda ya. Tadi man ahdatha, yang kedua riwayat lain man amila amalan. Tuh hadisnya, balik dikit. Nah, balik dikit. Man amila, satu man ahdatha. Kalau di atas ada hadza, di bawah tidak ada. Jadi ibaratnya terdapat di dalam kitab Imam Muslim, hadis sahih di dalam Imam Muslim. Baik. Nah, ini hadisnya. Hadisnya pendek ini, tapi dalam nih. Dalam isi dan kandungannya, pesan dan kesan dalam hadis ini, bahkan mencakup ke dalam hukum fikih, di dalamnya ada nih. Dalam akidah pun ada. Nah, dalamnya bila kita telusuri dengan syarah-syarah hadis-hadis arba'in, hadis arba'in ulama-ulama yang terkenamaan,
Lebih lagi kita bacakan ulama yang kita fokuskan adalah ulama-ulama yang bermadzhabkan Syafi'i. Ulama-ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i semua, itu yang kita rujukkan. Adapun yang lain mereka monoton sampai di sini aja gitu. Baik, kita akan bahaskan terlebih dahulu di dalam hadis ini, makna daripada hadis ini. Al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini, kata Syekh Al-Mustafa Ad-Dibgha, beliau katakan itu di dalam kitab Al-Wafi. Beliau berkomentar dalam memberikan pencerahan dalam hadis yang kelima ini, bahwasannya Syekh Mustafa Ad-Dibgha dalam kitab beliau yang bernama Al-Wafi. Al-Wafi ini adalah kitab syarah Arba'in An-Nawawi. Syekh Mustafa Al-Dibgha, beliau ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ulama masa kini, mazhab Asy-Syafi'i. Ulama kontemporer, ulama masa kini beliau. Juga beliau mengarangkan kitab fikih, ya. Kitab fikih beliau juga bernama kitab fikihnya namanya At-Tadhhib. Kitab fikihnya bernama At-Tadhhib Ad-Dillah Syarah Ghayatul Ikhtisari. Itu kitab Matan Takrib atau disebut Matan Takrib. Kalau di dunia pesantren namanya Matan Takrib. Jangankan di pesantren, di madrasah umum yang terpadu dipelajari mereka ini Matan Takrib atau Ghayatul Ikhtisari. Kitab ini fikih tapi banyak dalil-dalil yang sahih, Quran hadis. Ini. Jadi kalau ada orang yang minta di Qurannya ada nggak? Ada beliau dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan hanya kita merujuk ke kitab ulama, sekali-sekali kita tampilkan kitab beliau yang katanya kitab Matan Takrib itu tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis menerangkan. Ternyata dalam sini banyak penuh, banyak hadis-hadisnya, Al-Qurannya bahkan sahihnya di mana, riwayatnya, nomor berapa hadisnya ada dalam ini. Ini harus dimiliki, ya, harus dimiliki. Nah, Ustaz Medan ini mengajarkan kitab ini nih. Para muallim di Medan, ustaz batubara, mereka ini bacakan kitab At-Tadhhib Adillah. Bacakan ini. Jadi wawasan kita ulama kontemporer kita tahu. Nah, dalam kitab ini beliau yaitu madhab Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Wafi. Al-Wafi ini syarah Arba'in. Al-Wafi. Beliau apa kata beliau? Hadis yang kelima ini, bila kita sampaikan bahwasannya dia sama seperti hadis yang pertama. Hadis ini sangatlah agung, sangat agung dan sangat penting. Ini komentar beliau, ya, sangat penting. Ya, kitab ini sangat agung dan sangat penting. Bila dalam hadis yang pertama, masih ingat hadis yang pertama bunyinya apa? Masih ingat? Hafal lagi. Hadis yang pertama itu bunyinya tentang apa? Tentang amal. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati.
Kalau dapat satu-satu saya tanya hadisnya. Mulai dari pertama sampai hadis yang kelima ini harus tahu. Ya. Kalau nggak gitu nggak berhasil kita. Innamal a'malu. Nah, hafal itu sampai situ aja. A'malu bin niyati. Iya, ini ada kelanjutannya nih. Nah, anak-anak yang laki-laki dan perempuan sudah hafal mereka. Satu hadis ini sudah hafal, hadis yang pertama. Nah, innamal a'malu binniyati. Kata beliau, Syekh Mustafa Ad-Dibgha dalam kitab Al-Wafi beliau, bahwasannya hadis ini, hadis yang kelima maksudnya, hadis yang kelima ini sangat agung dan sangat penting. Bila hadis yang pertama innamal a'malu binniyati ini membicarakan di sisi batin. Nah, di sisi batin nih. Di sisi batin. Kan masalah niat ini kan batin bagian dalam nih. Di sisi batin. Niat di sisi batin. Maka di dalam hadis yang kelima ini, di dalam hadis yang kelima itu adalah di sisi zahir. Di sisi zahir. Artinya apa? Lihat, perhatikan. Innamal a'malu binniyati. Hanya saja segala perbuatan-perbuatan itu tergantung daripada niat. Seseorang yang melakukan ibadah yang di dalamnya itu ibadah tidak ada batin, sisi batinnya, amalan batinnya, tidak akan sah. Betul kan? Tidak akan sah. Makanya ketika dalam salat itu yang menentukan diterima atau sahnya salat itu rukun qalbinya. Rukun dalam hatinya itu, maka menerimanya. Maka innamal amal, duduk kita di masjid, itikaf kita itu di dalam sisi batin. Innamal a'malu binniyati. Ini di sisi batin. Sementara di dalam daripada hadis yang kelima ini adalah di sisi zahir. Sisi zahir itu apa? Amalan perbuatan-perbuatan seseorang yang mana dia lakukan bila dia itu tidak berlandaskan dengan amrina, urusan agama, maka tidak sah. Mardud katanya itu adalah yaitu raddun. Raddun tadi dengan artinya mardud. Mardudun artinya yaitu tertolak. Tertolak. Lawan mardud makbul. Makbul. Ini lawannya. Mardud. Terjemahannya ke Arab lagi nih. Dia di Arab, terjemahannya Arab lagi. Raddun diterjemahkan mardud. Tolak. Kalau ini tolak. Kalau ini mardud, tertolak. Ditolak. Las, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyati, itu adalah perbuatan yang sisi kebatinan, batin. Dalam jiwa, dalam hati seseorang. Bila dia beramalkan amalan, satu amalan itu dia tidak dengan amalan batin, maka tidak sah. Tidak sah amalannya. Dalam hadis yang kelima, bila seorang itu melakukan amalan-amalan, tapi amalan itu menentang perkara-perkara amrina. Maksudnya amrina di sini tadi ada kan? Amrina. Amrina ini maksudnya apa? Urusan kami atau urusan agama. Urusan agama. Nanti kita jelaskan maksud ini. Nah, ini ya. Urusan-urusan kami, ada orang yang bertentangan tentang agama, fahuwa raddun. Malaysa minhu fahuwa raddun. Maka perkara ini dilakukan adalah tertolak amalannya. Contoh, solat 5 waktu dibuatnya tambah jadi 6. Solat subuh 2 ditambahnya 3 jadi 3. Nah, ini tidak ada urusan agama, maka raddun mardud. Nah, itu artinya di sisi batin innamal a'malu binniyati, di sisi zahir itu adalah hadis yang kelima ini. Baik. Nah, ini perkataan yang saya nukil di dalam kitabnya Syekh Mustafa Ad-Dibgha, ya, Mustafa Ad-Dibgha dan kawan-kawannya di dalam kitab Al-Wafi. Jadi kita harus merujuk bila kita hendak mau melihat daripada hadis arba'in, lihatlah hadis arba'in yang bermadzhabkan sama. Artinya bermadzhabkan Syafi'i pemikiran. Sehingga tidak terbentur. Oh, ini kenapa begini kok beda-beda. Nah, apalagi orang awam, dia terima saja tanpa dia menggali terlebih dahulu di dalam hadis-hadis itu yang dia akan baca. Boleh juga kita lihat di dalam hadisnya
yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang bernama dengan Fathul Mubin, Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang tentang keagungan. Silahkan juga dirujuk di dalam kitabnya Majalis Susaniyah. Nah, Majalis Susaniyah ini di pesantren dikaji, di daerah dikaji, tapi kelas 5. Nih kitab hadis Arba'in Majalis Susaniyah Ibnu Hisham rahimallahu radhiyallahu anhu. Baik, itu perkara yang simpulan hadis-hadis yang di dalam perkara ini akan menyampaikan kepada kita segala perbuatan-perbuatan seseorang itu, amalan-amalannya yang mana tidak berlandaskan dengan daripada agama Al-Quran dan hadis, maka yaitu maka tidak diterima, artinya fahuwa mardud, artinya tertolak. Tidak berlandaskan. Nah, kita lihat nanti bagaimana nanti maksud daripada hadis ini. Sebelum kita masuk hadis ini, kita akan mengkaji dari awalnya terlebih dahulu. Dari mana dapat hadis ini? Dari perkataan siapa? Dari perkataan siapa? Yaitu hadis yang kelima ini, yaitu daripada Ummul Mukminina Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita kaji terlebih dahulu. Kita harus cari tahu biografi beliau. Kita harus cari tahu dia, baru kita nanti mampu masuk akan isinya tentang daripada hadis Amrina. Maksud daripada Amrina, lawan daripada Amrina tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan agama, maka itu disebut dengan bid'ah. Nah, bid'ah ini akan dibahas di dalam kitab hadis ini. Dia perkara hadis ini singkat tetapi dalam maksudnya dan tujuannya daripada hadis ini. Makanya sangat penting. Bahkan kata Imam Nawawi sendiri, Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi. Sehingga Imam Nawawi kan beliau juga Imam Nawawi ini dari hadis beliau. Beliau berkata dalam kitab syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi berkata di dalam kitab ini tentang masalah hadis yang kelima. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ini jumlah kitabnya ini 9 jilid. Kalau kitabnya Sahih Muslim ini 2 jilid. Dia 2 jilid kitab ini aslinya, matannya. Tapi Imam Nawawi mensyarahkan menjadi jumlahnya 9 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Ya, ini cetakan Darul Kutub Ilmiah. Nah, Imam Nawawi berkata apa? Maka seharusnya lah bagi orang-orang mereka yang belajar tentang hadis ini, mereka menghafal harus tentang hadis yang kelima ini. Walaupun pendek dia, tapi dalam. Kata Imam Nawawi, seharusnya mereka yang belajar hadis ini, mereka diharuskan, dianjurkan untuk menghafalkan daripada hadis yang kelima ini. Apa dia? Man ahdatha fi amrina hadha laisa ma laisa lahu minhu fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Di dalam riwayat lain, man amila amalan ma laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Boleh riwayat. Dua-dua riwayat ini kalau dapat dihafal bagi orang-orang. Kenapa? Karena untuk mematahkan daripada hujah-hujah orang-orang. Dengan satu hadis ini bisa kita patahkan dengan hujah-hujah yang tidak sependapat, tidak perkara, tidak mengerti tentang masalah hadis yang kelima ini. Baik, itulah sekilas tentang daripada isi kandungan daripada azimnya hadzal haditsan azim, bahwa sesungguhnya hadis ini adalah sangat besar, mudarusul Islam, yaitu poros dalam Islam dan sangat penting. Baik, kita akan masuk di dalam isi hadis ini, tapi sebelum masuk hadis ini kita harus tahu dulu siapa yang hadis ini siapa yang menyampaikan. Beliau adalah, saya hapus ini, mana kita hapus ini ya? Tidak bisa dihafal kok nih. Saya sampaikan aja nama ulama ini mau dihafal nggak apa-apa, yang penting tahu aja.
Kalau dihafal bagus, nggak dihafal ya nggak apa-apa. Kalau dihafal nama beliau nggak kenal dia, tapi ilmunya cepat sama kita. Jangan sampai kita kan nggak tahu di kitab ini, tetapi nama pengarang kitab nggak tahu, sehingga kita nggak kenal. Kalau dapat hidupkan sejarah beliau, sejarah siapa ini, hadis arba'in saudara daripada ulama-ulama ini. Jadi menghidupkan nama ulama-ulama itu akan masuk nur ilmu itu akan masuk kepada kita. Baik ya? Nah, baik, itu hadis yang akan kita bacakan ini yang berkata ini siapa? Yaitu daripada an ummil mu'minina. An ummil mu'minina. Kita tulis ini adalah ummil mu'minina. An ummil mu'minina. An Abdullah, betul? Ya, betul. Ummul Abdullah. An Ummul Mukminin, ditambah lagi Ummul Abdullah lagi ya. Ummul Abdullah. Aisyah. Ini radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Oh ya, makasih ya. Dah. An ummil mu'minina Ummi Abdullah Aisyah. Jadi intinya di dalam awal hadis yang kelima ini siapa yang berkata nih? Berarti yang berkata siapa? Qalat. Berarti yang berkata adalah Ummul Mukminin atau Aisyah yang berkata? Aisyah. Jadi Ummul Mukminin siapa? Ummi Abdullah siapa? Pokoknya lah beliau lah tu. Pokoknya beliau lah tu. Biar aman. Nah, kita harus cari ya. Ini namanya kita harus mendetail. Harus secara kita ilmiah harus kita telusurin ini. Yang intinya dari sini adalah Aisyahnya. Ini yang kita harus cari tahu. Siapa itu? Ummul Mukminin. Ummul Mukminina. Mukminina. Ummul Mukminina artinya ibu segala orang-orang yang beriman. Ibu segala orang-orang yang beriman. Maka yaitu Siti Aisyah, beliau dijuluki, beliau namanya adalah Ummul Mukminina. Ummul Mukminina adalah ibu daripada orang-orang yang beriman. Yang menyebutkan ini bukan orang, bukan dari sahabat, tapi Allah langsung yang menyebutkan. Allah langsung menyebutkan. Di mana? Di Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Apa kata Allah? Wa azwajuhum ummahatuhum. Dan istri-istrinya Nabi itu ummahat. Ibu-ibu mereka, ummahat. Ummu jamaknya ummahat. Ummahat karena istri-istri, para istri-istri Nabi. Jadi istri-istri Nabi ini yang ada 11 ini, yang ada 11 istri Nabi itu digelar daripada ummahat. Ummahatun. Jamaknya ummu. Maka Siti Aisyah itu adalah salah satu daripada istri Nabi yang disebut Ummul Mukminin dan disebut Allah ummahatuhum. Ya. Maka ini disebut oleh Allah Ummul Mukminina. Kita akan sampaikan sini dulu, ini dulu ya, Ummul Mukminina, dan kita akan sampaikan daripada Ummul Mukminina. Wa azwaju ummahatuhum, dan istrinya Nabi itu adalah ummahatuhum. Makanya yaitu istri-istri Nabi
yaitu daripada Siti Khadijah, kemudian Siti Aisyah, kemudian daripada Safiyah, kemudian daripada Hindun, kemudian daripada Saudah, kemudian dan sebagainya, itu disebutkan adalah istri Nabi. Maka jika mereka itu masih hidup, jika mereka itu sudah diistrikan oleh Nabi, maka diharamkan menikah daripada istri Nabi. Kenapa? Kenapa diharamkan mereka menikahkan istri-istri Nabi? Mengapa diharamkan? Karena mereka sama artinya menikahi ibu mereka sendiri. Karena Allah mengatakan istri Nabi itu ummahat, ummu. Makanya di sini adalah disebut dengan ummu, ibu. Termasuk Siti Aisyah. Walaupun Siti Aisyah itu adalah ibu yang paling muda di antara para istri-istri Nabi. Ya, istri Nabi adalah yang paling muda adalah Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah itu dikenal dengan dinamakan ia Ummul Mukminina. Kalau Siti Khadijah itu dinamakan daripada At-Tahirah. Siti Khadijah ada sebutnya itu Siti Khadijah disebut dia dengan At-Tahirah. At-Tahirah, perempuan yang suci, yang enggak pernah menyembah berhala. Dermawan Siti Khadijah binti Khuwailid. Ini bentuknya. Kalau Ummul Mukminin ini termasuk daripada orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah alasannya mengapa yaitu tidak boleh diperbolehkan daripada menikahkan istri-istri Nabi yang demikian ini. Maka istri Nabi yang paling muda itu dialah yaitu Aisyah. Ini yang paling muda. Aisyah, istri Nabi. Aisyah, istri Nabi, ya, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah. Maka dinikahkan Nabi itu menurut dalam riwayat adalah umur 6 menjelang 7 tahun. Masih kecil. 6 menjelang 7 tahun. 6 menjelang 7 tahun. Hidup berumah tangga dengan Nabi umur 9 menjelang 10 tahun. Berumah tangga, ya. Berumah tangga, nikah 6, 7 tahun. Berumah tangga itu 9 masuk 10 tahun. 6, 7 tahun sudah nikah, tapi belum bersama. Belum satu tatap. Belum berumah tangga. Jadi sudah dinikahkan saja. Nah, ini alasannya daripada istri-istri Nabi SAW, yaitu Aisyah. Nah. Kemudian dibawalah daripada Siti Aisyah yaitu ke Madinah. Siti Aisyah ini lahir di Mekah. Beliau Siti Aisyah lahir di Mekah. Ya. Kemudian wafat di Madinah. Madinah di kuburan Baqi. Kuburan Baqi samping Masjid Nabawi itu. Baqi di sebelah istri-istri Nabi. Di sebelah Hafsah, di sebelah Hindun, Suaibah, itu sebelah para istri-istri Nabi. Ya. Beliau lahir. Usia wafat itu umur 66 tahun. Beliau wafat usia 66 tahun. Dikuburkan di masjid di samping Masjid Nabawi, yaitu kuburan Baqi. Namanya Baqi, ya. Kalau di Mekah namanya Ma'la. Kalau di Mekah Ma'la namanya. Jadi harus tahu. Ini para sahabat semua di sini. Termasuk daripada Siti Aisyah dimakamkan yaitu dengan usia yaitu 66 tahun di kuburan Baqi. Nah, Siti Aisyah ini beliau meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan sebanyak 1111
1120 hadis. 1120 hadis. Ini dalam rujukannya dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Lu'lu'iyah karangan Abdullah Damsyik. Ini rujukannya, beliau meriwayatkan hadis. Kemudian dalam kitab Majalisus Saniyah karangan Ibnu Hisham. Ya, karangan daripada Ibnu Hisham. Dua-dua ini adalah syarah Arba'in. Dan kemudian ada riwayat, ada perkataan lain di dalamnya, dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Mubin. Kitab Fathul Mubin. Beliau meriwayatkan hadis 1610. Ada yang mengatakan 1650 hadis. Tapi yang lebih populer ke sini, lebih masyhurnya, yang didapat datanya tentang hadis yang dihafal, yang diriwayatkan oleh daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Baik, ini dia. Maka dihitung bila istri Nabi yang sebelah situ, maka yang paling alim, yang paling zuhud, yang paling taat itu adalah Siti Aisyah. Ya, istri Nabi yang paling banyak ilmunya itu adalah Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah dimulai dari kecil sudah nampak kecerdasan. Mulai dari kecil sudah nampak kecerdasan dan kealiman daripada Siti Aisyah itu. Mengapa beliau ini lebih dikenal dengan panggilan Siti Aisyah? Ada yang tahu tak? Karena Siti Aminah gitu. Kenapa beliau dipanggil Siti Aisyah? Aisyah, Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Hafsah. Mengapa dipanggil daripada Siti? Siti, bukan Siti. Sampai sekarang pun masih ada juga Siti. Siti Hamidah datang enggak? Oh, enggak datang malamnya. Ya, jadi Siti dipanggil daripada Siti. Apa alasannya? Orang Arab kalau manggil dengan orang yang memanggil dengan kata-kata sopan. Dengan kata-kata sopan, mereka itu memanggil dengan kalimat yaitu daripada ya Sayyid. Ya Sayyid. Nih, panggilan daripada untuk laki-laki. Untuk laki-laki ya Sayyid. Orang Arab manggil dengan kata sopan. Ya Sayyid, ya Sayyid, Tuan. Ya Tuan, ya Sayyid, ya Sayyid, ya Sayyid. Itu. Makanya memanggil orang itu dengan sopan. Dengan sopan. Kalau dia keilmuannya, panggil keilmuan dia yang sopan apa? Jangan disetarakan dia orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu, disetarakan panggilan. Ini menunjukkan bahwasannya dia berbeda dengan level yang ini gitu. Orang-orang ahli ilmu, misalnya pejabat, dia jangan disamakan panggilannya. Kita memanggil ini si fulan dengan nama, kita panggil pula ini si fulan dengan nama. Tak boleh. Maka kurang afdal kita manggilkan itu Aisyah. Kita panggilkan ya Sayyidita, kurang afdal, kurang utama. Ya, jadi memanggil itu seseorang itu dengan yang sopan. Orang Arab memanggil itu lebih yang mencarikan daripada yang sopan. Panggilan-panggil tuan. Tuan guru, itu. Tuan ini panggil ya Sayyid, ya Sayyid. Nah, itulah bulannya manggil Siti. Dah, kalau dia dipanggil Siti Aisyah, ini kurang sopan kita manggil Aisyah. Aisyah itu daripada ibu ummahat. Ibu segala orang-orang yang beriman kita panggil. Kalau diartikan daripada itu panggil dengan Aisyah, berarti sama artinya kita memanggil nama orang tua kita. Orang tua kita dipanggil ibu. Ya. Jadi oleh karena itu, bila seorang itu dia ada jabatannya, panggil jabatannya dengan sopan.
Kalau dia itu orang yang ahli ilmu, panggil keilmuannya apa dia pantas panggil? Ustadzkah, ustazahkah, muallimahkah? Itu panggil, jangan dipanggilkan. Waktu senang dipanggil ustadz, yang nggak senang panggil nama aja. Ini nampak ketidak, yaitu sopanan di dalam panggilan keilmuannya. Orang dia ahli ilmu, kita samakan dengan orang yang tak berilmu. Ini panggilan pulan, tak boleh. Itu kurang adab. Maka ya sayyid, orang Arab memanggil ya sayyid, ya sayyid, sayyid. Kalau perempuan, ya sayyidah, ya sayyidat, ya sayyidati, ya sayyidati. Ini dia Pak. Perempuan, ya sayyidah Hamzah, ya sayyidah Fatimah, ya sayyidah Fatimah. Nah itu panggilan gitu kan. Nah, begitu udah larutlah bahasa, sudah larut bahasa, maka yaitu ketika diucapkan lari bisa ke Siti. Mengapa? Karena orang Indonesia ini berat manggilkan ya sayyidah, ya sayyidati, ya sayyid, ya sayyid. Akhirnya hendak memanggilkan daripada yaitu perempuan, tak bisa manggil. Artinya sin sama ta. Jadi ya Siti Aisyah. Ini dari orang Indonesia nih. Ucapnya Siti ini. Sin. Saking kepanjangan. Kalau kita kan suka ningkat-ningkat nih. Mau kemana? Mau berangkat. Ya, kami lagi OTW nih. On the way. Jadi kan. Jadi oleh karena itu, ini Siti Aisyah dengan panggilan julukan-julukan yang sopan ketika kita memanggil ibu segala orang-orang yang beriman ini tadi. Baik. Inilah dia daripada istri-istri Nabi yang mana yaitu salah satu yang masih bikrun ya, bikrun. Beliau ini ya bikrun. Bikrun ini masih gadis. Masih gadis. Berarti yang 10-nya itu saibun. Janda. Janda, yang satu yang janda yang belum disentuh Siti Khadijah. Nah, yang lainnya itu adalah istri-istri yang pejuang-pejuang. Nah, jadi ini daripada bikrun. Bagaimana asal mulanya kok bisa Nabi Muhammad SAW menikahkan anak gadis yang masih 6-7 tahun masih main-main boneka? Masih main boneka. Ya, kalau dikatakan ketika itu Siti Aisyah sedang bermain-main. Masih bermain-main ketika itu dia tanya, itu apa yang kau lihat? Apakah Nabi marah? Enggak marah. Nabi enggak marah. Maka dijawab Siti Aisyah, itu apa? Dijawab Siti Aisyah, Nabi Sulaiman punya kuda juga kok. Dia bermain boneka kuda. Nabi Sulaiman punya kuda, buah bersayap. Nabi tidak marah. Nah, Nabi tidak marah. Tapi dalam hukum fikih itu bisa haram karena berbentuk. Dalam hukum fikih, dalam hadis itu tidak masalah. Tapi dalam hukum fikih tidak boleh. Yaitu berpatung-patung gitu. Nah, maka setelah wafat daripada Siti Khadijah, ya, wafat Siti Khadijah, ini asal mula kenapa yaitu Nabi Muhammad menikahkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhokan beliau. Dari mana itu? Dikutipkan di dalam kitab Majalis Saniyah dan juga termasuk daripada Jawahirul Lu'lu ya. Masih ada riwayat hadis-hadis yang Sahih Muslim juga disebutkan bahwasannya satu riwayat ini bahwasannya atani Jibril, mendatangi akanku oleh malaikat Jibril. Mendatangi akan aku, kata Nabi SAW, Jibril mendatangiku kemudian membawaku ke surga. Saat itu mendatangi membawakan ke surga, maka malaikat Jibril menunjukkan satu warqatun. Warqatun itu kertas. Satu lembaran kertas. Saat dilihat oleh daripada Nabi Muhammad SAW, maka dilihat, ya Muhammad, setelah wafat istrimu Siti Khadijah, kamu akan dinikahkan dengan gambar yang ada dalam kertas ini. Jadi dulu sudah ada gambar itu. Bagaimana asal mula foto-foto, gambar-gambar itu dari surga sudah ada diperlihatkan. Maka kamu akan dinikahkan daripada orang yang ada di dalam foto ini. Dilihat. Begitu saat diperlihatkan oleh malaikat Jibril, maka saat itu
dilihat oleh Rasulullah. Saat Rasulullah melihatkan, kenal kamu ini? Kenal saya ini. Ini adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ini adalah Aisyah, fotonya, gambarnya, lukisannya, gambarnya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah punya ayahnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Punya ibunya siapa? Pasti nggak ada. Tahunya kan Aisyah anak daripada Abu Bakar. Ibunya siapa? Hah? Ibunya Abu Bakar. Siti Aisyah, beliau ayahnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Aisyah As-Siddiq. Aisyah juga dipanggil dengan As-Siddiqiyah. Beliau juga dipanggil As-Siddiqiyah. Ya. Ibunya bernama Zainab atau dijuluki Ummu Rauman. Ini orang yang alim juga nih, orang yang soleh. Ya, ini Abu Bakar ayahnya yaitu Abu Bakar Siddiq. Lantas saat ketika diperlihatkan oleh malaikat Jibril, udah jam 9 ya. Baru kita biografinya aja, belum hadisnya lagi. Ketika malaikat itu memperlihatkan yang ada di dalam kertas itu, bahwasannya istrimu setelah wafat daripada Siti Khadijah, ini yang akan menjadi istrimu, ya Muhammad. Maka diperlihatkanlah. Terkejut. Allah menikahkan kamu dengan ini. Begitu dilihat gambarnya, maka yang terlihat adalah anak Abu Bakar As-Siddiq. Anak Abu Bakar Siddiq ini siapa nih? Anak Abu Bakar Siddiq ada dua. Pertama, yaitu Siti Aisyah. Yang kedua, Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada saudara satu ayah namanya Asma. Ya, Asma. Nah ini saudara saya. Maka mereka mendekat ini. Saat itu diperlihatkan bahwasannya kamu di langit ini kamu akan dinikahkan oleh Allah dengan anak Abu Bakar As-Siddiq. Nah sekarang kata malaikat Jibril, setelah kamu akan dinikahkan, maka kamu akan nikah lagi di bumi. Di langit Nabi Muhammad sudah nikah itu dengan Siti Aisyah. Tapi diperintahkan nikah di bumi. Datangin dengan Abu Bakar. Abu Bakar kan terkejut saat menceritakan ini. Menceritakan bahwasannya Allah telah menikahkan saya dengan anakmu yang bernama yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Abu Bakar terkejut. Loh, kok bisa? Karena kan Abu Bakar ini adalah kekasihnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Orang Arab, mereka itu bila pada masa itu mereka dengan saling senang, suka menyuka, itu semacam udah saudara kandung. Udah macam saudara kandung itu, paling senang. Kekasihnya Rasulullah kan Abu Bakar, Umar bin Khattab, sampai Ali bin Abi Thalib menjadi menantu beliau. Dan sekarang Rasulullah menjadi menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka oleh karena itu saat disampaikan oleh demikian, Abu Bakar terkejut, ya Rasulullah, Aisyah masih kecil, masih 6 tahun. Aisyah dulu masih umur 2 tahun, 3 tahun, badannya kurus. Begitu 6 tahun badannya cepat. Banyak subur. Subur ya. Itu Aisyah. Lantas diceritakan oleh daripada Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq demi ini dan demikian sekian lah baru diceritakan. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, bahwasannya sebenarnya Rasulullah dan Siti Aisyah
dan Abu Bakar ini sebenarnya udah satu nasab nih. Ya, ibaratnya Siti Aisyah ini keponakannya Nabi. Siti Aisyah ini ada keponakan Nabi. Ketika ditanya bahwasannya yaitu Ummu Rauman, Zainab berkata, Siti Aisyah ini kan keponakannya, keponakan Rasulullah. Ini pun keponakan Rasulullah, kata ayahnya Abu Bakar Siddiq. Tapi nanti kita lihat macam mana baiknya. Maka mereka istikharah berkata, ditanya, maka dikatakan bahwasanya Rasulullah dengan Siti Aisyah ini satu nasab. Satu nasabnya sampai mana? Sampai Murrah. Karena ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Kinanah sampai Murrah. Rupanya Siti Aisyah, Abu Bakar bin Siddiq bin sampai Murrah. Mereka satu nasab. Siti Aisyah ini daripada yaitu suku Taim. Dia dari suku Taim. Satu riwayat mengatakan suku Taim ini adalah orang wanita yang bila berasal dari suku Taim menunjukkan wanita itu hatinya lembut, orang yang cerdas, orang yang taat soleh. Dan Siti Aisyah itu dia mengenal agama, mematuhi daripada taat kepada agama, ya, mendalamin dialah semenjak nikah dengan Rasulullah. Dari awal sudah nampak menunjukkan dia alimnya, kesolehannya sudah nampak, zuhudnya sudah nampak. Zuhudnya itu tapi digembleng oleh Rasulullah lagi. Saat menikah semakin zuhud, semakin takwa. Yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu dikatakanlah bahwasannya dia akan menikah. Dia sudah dinikahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menikahlah Rasulullah dengan Siti Aisyah, yaitu dengan maharnya 400 dirham. Dinikahkan itu 400 dirham nikah dengan Siti Aisyah. Tapi belum ketemu 6-7 tahun nikah, tapi ketika berumah tangga umur 10 tahun. Dan umurnya itu masih dikhilafkan oleh ulama itu. Apakah 17, apakah ini itu. Tapi yang kuat yang kita lihat di data-data umumnya itu 6-7 tahun itu. Maka mulai daripada datangnya haidnya kan itu, perempuan yang datang haid ada yang 7 tahun, ada 9 tahun datangnya haid itu. Nah, maka Siti Aisyah dinikahkanlah oleh Rasulullah. Dengan demikian itu, maka menjadilah istri Rasulullah yang afdal setelah daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah adalah istri Rasulullah yang utama setelah daripada Siti Khadijah. Ya, setelah daripada Siti Khadijah, maka itu Rasulullah. Kemudian di dalam maksud riwayat lain lagi ada dengan nikahnya Rasulullah ini rupanya ada mak comblang. Nah, ada lagi yang riwayat ini bahasanya Rasulullah ini yang menikahkannya adalah mak comblangnya. Siapa itu mak comblang? Yaitu Khawla. Khawla. Istri para sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada yang berani untuk mendatangi Nabi. Tidak ada yang berani. Yang berani cuma datang daripada istri seorang sahabat namanya Utsman, tapi bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu beliau itu adalah istrinya daripada Khawla. Khawla ini mendatangi Nabi. Saat dia bertanya, "Ya Rasulullah, Siti Khadijah kan sudah wafat." Rasulullah nampak murung. "Mau tidak kucarikan kepadamu yaitu untuk menemani hidup di rumah?" Ya, layaknya macam seperti orang yang sudah meninggal istri, terbengkalai semuanya, dakwahnya bagian luar lebih banyak, di rumah tidak ada yang mengurus. Begitulah namanya manusiawi kan. Rasulullah manusia juga. Maka dikatakan, "Mau tidak aku carikan untukmu ya Rasulullah?" "Boleh," kata Rasulullah. "Siapa kira-kira? Mau yang bikrun atau yang saibun?" Ditawarin itu oleh Khawla. Khawla itu mau yang bikrun atau yang siapa yang bikrun, siapa yang saibun? Yang bikrun itu adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu orangnya solehah. Orangnya taat, paham tentang agama. Kemudian yang saibun siapa? Dialah Saudah binti Azmi. Saudah ya, istri Rasulullah termasuk juga Saudah.
Saudah ini daripada istri sahabat ini yang sudah berperang nih. Nah, disarikan. Maka didatangkanlah oleh daripada Khawla kepada kedua orang tua Siti Aisyah. Saya barusan tadi, saya utusan Rasulullah untuk menyampaikan ini. Ya, rupanya di zaman dahulu perempuan pun jadi macam comblang juga nih. Masa di situ jadi macam. Coba aja yang daripada Siti Khadijah, nikah Siti Khadijah, tahu siapa yang menikahkan, siapa yang memperkenal, siapa yang jadi mak comblangnya? Nafis, yang sama-sama membawa dagangan itu, ya kan, nama dagangan. Maka dikatakan itu, disampaikan ini Muhammad itu begini, cocok bila engkau, wah, akhirnya diperkenalkanlah. Nyata dengan Siti Khadijah, Khawla pun demikian dipernikahkan, maka yaitu bahwasannya terjadilah mereka untuk dalam suatu pernikahan. Inilah dia singkatnya. Apa hikmahnya? Mengapa yaitu Rasulullah menikahkan Siti Aisyah? Ada sebabnya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Pertama, bahwasannya orang Arab, mereka itu bila seorang itu menyatakan telah saudara, maka tidak boleh menikah. Maka Rasulullah mengajarkan syariat kepada mereka, bukan ini maksud daripada saudara. Maka mereka kalau kita ini sedang kasih-kasih, senang saling menyenang, dianggap sudah saudara kandung. Begitu udah punya anak, tak boleh dinikahkan. Maka syariat itu dibatalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tujuan Nabi Muhammad menikahkan. Dan Allah yang menikahkan pertama itu. Allah yang menikahkan juga. Dan tapi turun wahyu itu tadi. Untuk menikahkan daripada Siti Aisyah. Kemudian, bila dinikahkanlah Siti Aisyah itu, beliau disebutlah namanya menjadi Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin. Dia itu ibu orang yang beriman. Yang jadi persoalannya ini lagi kemana ini? Ummu Abdillah. Ini Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Daripada Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Ummul Mukminin, ibu segala orang beriman, Ummu Abdillah disebutkan lagi. Ya. Kalau ini nama daripada julukannya, kalau Ummul Abdillah, ini kunyahnya. Kunyah, gelar. Ummu Abdillah. Ya, kenapa ini disebut dengan Ummu Abdillah? Ummu Abdillah, tahu? Apa tahu Ummu Abdillah? Tahu. Kenapa Siti Aisyah dipanggil, tadi udah Ummul Mukminin dipanggil pula lagi Ummu Abdillah. Jadi bukan nama beliau Ummu Abdillah nih ya. Jangan seperti Abi Abdurrahman. Masih ingat kan Abi Abdurrahman? Kita pikir namanya Abdurrahman, rupanya Abu Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Beliau Siti Aisyah ini dipanggil, digelari kunyahnya dengan sebutan Ummu Abdillah. Mengapa? Karena beliau ini sangat dekat dengan anak daripada yaitu Asma bin Zubair. Ummu Abdillah, beliau ini sangat dekat kata Nabi, dekat dengan anak Asma. Asma ini saudara satu ayah Siti Aisyah. Asma bin Zubair. Zubair ini adalah orang sahabat yang salah satu dijamin oleh Allah masuk surga. Zubair bin Awwam. Zubair bin Aqwam. Zubair ini salah satunya. Beliau ini sangat dekat dengan anak Asma bin Zubair. Ini sangat dekat. Terus bagaimana Siti Aisyah? Kalau misalnya Siti Khadijah tadi punya anak kan? Siti Khadijah punya anak siapa? Berapa orang? Ada
Ada apa? Ada 7. Siapa-siapa? Hah? Al-Qasim. Terus? Ibrahim. Laki-laki? Abu Qasim, Ibrahim, Zainab. Terus apa lagi? Abdullah. Termasuk dia kan? Nah, yang pertama anaknya siapa? Qasim. Al-Qasim ini nama anak Rasulullah dari Siti Khadijah. Nah, bagaimana dengan Siti Aisyah? Sudah nikah dengan Nabi. Wafatnya pun sampai 66. Ya. Dinikahin Nabi itu berumur 6 sampai 7. Berarti Rasulullah saat itu berumur umur 52 di atas. 52 tidak salah kan? Saat lahir daripada Siti Aisyah, Rasulullah itu umurnya 45. Lahir Siti Aisyah. Ini lahir di Mekah. Saat itu lahir Rasul umur 45 tahun. Berarti kalau umur 7 tahun berarti Rasul umur berapa? 52. 52. Berarti ketika umur 6-7 tahun, mana 6-7 tahun, Rasul 52 tahun. Ini disebutkan. Jadi saat lahir itu 45, umur Rasul 45. Jadi begitu lahirlah Siti Aisyah. Setelah menikah, kita belum pernah mendengarkan, ada enggak nama Siti Aisyah, anak beliau? Ada benar ceramah-ceramah atau apa? Wali? Ada enggak? Siapa nama anaknya? Tahu nama anaknya? Karena udah nikah kan? Ya? Aisyah ini menikah dengan Rasulullah tidak memiliki anak. Aisyah dengan Rasulullah mereka tidak memiliki anak. Lam talid faqat. Tidak memiliki anak sama sekali. Satu riwayat. Ya, bisa dilihat di dalam kitab Majalis Susaniyah. Nanti Majalis Susaniyah. Lam talid faqat, tidak memiliki anak. Walaupun ada riwayat itu masih lemah mengatakan keguguran. Tapi masih lemah pendapat. Tapi yang kuat tidak memiliki anak. Tapi beliau dijuluki Abu Abdullah, Ummu Abdullah. Dijuluki Ummu Abdullah. Orang menunjukkan bahwasannya beliau ini kayak seperti punya anak. Contoh, Siti Khadijah itu punya anak namanya Qasim. Maka Siti Khadijah itu dipanggil selain daripada Ummul Mukminin, beliau juga dipanggil Ummul Qasim. Ya, beliau Siti Khadijah ini Ummul Qasim. Makanya Rasulullah itu nama beliau selain Nabi Muhammad apa? Abul Qasim. Maka nama anak pertama, orang Arab itu memanggilkan anak pertama. Nah, mengapa Siti Khadijah dipanggil Ummu Abdullah ini? Karena dia sangat dekat dengan anak saudaranya Asma. Sangat dekat, ikatan batinnya sangat dekat. Makanya Rasulullah namakan yaitu Abdullah, Ummu Abdullah. Nama anak Asma ini adalah Abdullah. Namanya anaknya Abdullah ini. Ya Abdullah. Mengapa demikian? Karena dari Siti Aisyah yaitu senang kepada nama yang Allah senang. Allah senang nama Abdullah, Abdurrahman kan? Maka Siti Aisyah senang kepada anak ini. Seperti ikatan batin, seperti anak. Maka disitulah beliau digelarkan, yaitu walaupun belum punya anak, maka disebut dengan Ummu Abdullah. Imam Al-Bukhari, sudah kita bacakan di hadis pertama. Nama beliau kan dipanggil Imam Al-Bukhari. Tapi dipanggil beliau apa namanya? Abu Abdullah. Itu menunjukkan beliau itu anak yang pertama itu. Imam Muslim dipanggil Abu Husain. Ya kan? Abu Yahya. Abu Yahya. Jadi menunjukkan bahasanya ini dia Ummu Abdullah. An Ummul Mukminin Abu Abdullah Muhammad Aisyah radhiyallahu anha. Dan Siti Aisyah ini gelarnya pertama kita simpulkan Ummul Mukminin, Ummu Abdullah, kemudian Ya Humairah. Tahu Humairah ni? Pipi kemerah-merahan. Rasulullah menyebutkan daripada yaitu istri beliau Siti Aisyah, ya Humairah, pipi kemerahan. Sampai-sampai sahabat mengatakan bahwasannya beliau ini sampai menghafalkan hadis, maka jika seorang itu ingin mengetahui dalam tentang agama, maka dia harus ketahui tentang Siti Aisyah.
Saking beliau banyak hadis-hadis yang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Dan beliau ini yang membantu perjuangan Nabi ketika itu bersembunyi di Gua Hira, di Gua Sur saat atas sana. Itu kalau jalan kaki, kalau kita jalan kaki dari sana itu sampai 3 jam. Gimana lagi dengan daripada Siti Aisyah mengantarkan makan bersama dengan Asma. Asma itu yang masak, Aisyah yang mengantarkan makanan. Jadi kalau dibilang cateringnya Asma lah. Cateringnya dia masak, bawakan. Ya Rasulullah dan Abu Bakar di sana. Di Gua Sur. Kalau kita mengerjakan perjalanan itu sampai 3 jam perjalanan. Kalau jalan kaki dari rumah itu menuju. Dan sekarang kan sudah ada tangga, enak, udah ada tangga. Udah ada tangga. Dari tangga pertama menuju ke atas, turun lagi, itu 1,5 jam. Sekali-sekali bila nanti pergi ke sana, harus datangin. Itu tapi di luar travel itu. Kita pribadi sendiri datang ke sana. Bawa air, bawa ini. Nanti kalau haus, di sana pun ada juga yang jual airnya. Nah, begitulah perjuangan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampai dijuluki ke Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin Abdillah, sampai Rasulullah mengajarkan yaitu menjadi hamba yang zuhud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak sekalian, demikianlah singkatnya dan sebabnya mengapa Rasulullah menikahkan daripada Siti Aisyah, karena perintah Allah, karena dalam Al-Qur'an dan melalui daripada mimpi Rasulullah tadi itu, maka malaikat Jibril mendatanginya, kemudian dibawakan kepada yaitu di surga, ada di dalam kertas itu adalah namanya Siti Aisyah dan gambarnya di situ. Maka ditunjukkan, disampaikanlah di bumi, maka engkau nikahlah bumi. Maka di langit Allah sudah menikahkan daripada Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah, yaitu melalui daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang perkara-perkara di luar agama itu bid'ah, bagaimana maksud dan tujuannya, dan bagaimana komentar-komentar para ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih, ulama-ulama yaitu mazhab yang Syafi'i. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu depan, Rabunya. Udah jam 9:30. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wassalli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi sayyi'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه.
Demikian kajian ini, yaitu tentang biografi yang disampaikan dalam hadis yang kelima ini, yaitu Siti Aisyah. Beliau dijulukin namanya Ummul Mukminin, digelarin, dikunyahkan yaitu Ummu Abdillah, disandarkan kepada nama saudara kandungnya, saudara satu ayah, yaitu anaknya. Karena beliau tidak mempunyai anak, maka tapi mereka berdua ada ikatan batin seperti itu, maka disandarkan namanya Ummu Abdillah. Siti Aisyah ini bersama dengan Rasulullah satu rumah tangga, umur 6-7 tahun itu tidak bersama, dan 9-10 tahun sekitar itu beliau, maka Rasulullah dan Siti Aisyah satu rumah tangga. Itu di bulan Syawal. Maka disitulah hukum-hukum banyak orang-orang menikah disunatkan itu bulan Syawal. Untuk berumah tangga disunatkan di bulan Syawal karena mengikut daripada Rasulullah. Istri-istri Rasulullah yang dinikahkan oleh Rasulullah yang di bulan Syawal itu ada 3. Pertama itu adalah Saudah. Saudah istri Rasulullah itu dinikahkan di bulan Syawal. Yang kedua Siti Aisyah, yaitu mulai berumah tangganya adalah di bulan Syawal. Yang ketiga itu adalah Ummu Salamah, atau dikenal namanya Indun. Indun itu istri Rasulullah, tapi disebut Ummu Salamah. Nah, itulah dia nama istri-istri Rasulullah. InsyaAllah dalam waktu nanti kita akan pelajari istri-istri Rasulullah. Karena istri-istri Rasulullah itu merupakan daripada zuriat-zuriat Rasulullah. Kita wajib mengimani, kita wajib meyakini, kita wajib. Hanya satu daripada yaitu pemahaman aliran yang tidak suka kepada sahabat Nabi, yaitu tidak suka dengan Siti Aisyah sampai difitnah. Itu daripada Siti Aisyah. Siapa mereka? Mereka itu adalah Syiah. Mereka sangat benci kepada Siti Aisyah. Mereka sangat benci kepada sahabat. Mereka sampai memfitnah-fitnah daripada yaitu Siti Aisyah. Maka disitulah kita wajib memuliakan zuriat Nabi. Salah satunya azwajihi, yaitu para istri-istri Nabi. Ini termasuk zuriat yang kita doakan. Bahkan kita doakan apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam itu diselawatkan juga mereka, azwajihi, para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mengambil hikmah ini, kita dapat ambil hikmah ini daripada biografi Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah. Beliau anak daripada Abu Bakar As-Siddiq, dia lahir daripada seorang ibu yang bernama Zainab atau disebut dengan Ummu Rauman. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan hadisnya daripada isi hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Itu saja, wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.